Halo sahabat satwa, kita ketemu lagi. Kali ini aku mau ajak kamu untuk mencari jawaban dari pertanyaan tentang rusa. Siapa di sini yang suka rusa? Nah, teman-teman, kamu mungkin penasaran, kok rusa bisa punya tanduk baru terus sih? Kalau manusia, copot gigi aja kadang udah panik dan sakit. Tapi rusa, tanduknya kadang patah atau lepas, lalu tumbuh lagi, lepas lagi, tumbuh lagi. Aneh banget ya. Ternyata teman-teman, ini bukan sulap. Ini beneran terjadi karena tubuh rusa punya kemampuan super yang sampai sekarang masih dipelajari para ilmuwan. Pertama-tama kita harus tahu dulu, tanduk rusa sebenarnya namanya antler. Dan antler itu beda dengan tanduk sapi atau kambing. Kalau tanduk sapi itu permanen dan terus nempel di kepalanya, nah antler rusa justru bisa lepas sendiri setiap tahun. Bayangin aja kayak pohon yang menggugurkan daunnya. Nah, setelah antler lama jatuh, tubuh rusa langsung mulai bikin yang baru. Dan kerennya lagi, antler termasuk salah satu bagian tubuh mamalia yang tumbuh paling cepat di dunia. Beberapa jenis rusa bisa menumbuhkan antler baru hanya dalam beberapa bulan. Loh, kok bisa ya? Karena di kepala rusa ada bagian khusus bernama pedicle. Ini seperti pabrik antler kecil di atas kepala rusa. Dari situlah antler baru mulai tumbuh. Waktu antler masih bayi, bentuknya lucu banget. Masih lembut, basah, dan ditutupi lapisan halus seperti beludru. Namanya velvet. Nah, velvet ini penting banget karena isinya pembuluh darah dan nutrisi untuk memberi makan antler yang sedang tumbuh. Jadi sebenarnya antler muda atau tanduk rusa yang masih muda itu hidup loh teman-teman. Ada darahnya, ada sarafnya juga di sana. Makanya rusa biasanya hati-hati saat antlernya masih muda. Lalu lama-lama antler mulai mengeras menjadi tulang. Tulangnya kuat banget. Setelah keras, velvetnya mengering dan lepas sendiri. Nah, disinilah rusa mulai terlihat gagah. Antler dipakai untuk pamer kekuatan, melindungi diri, dan kadang rusa duel dengan rusa lain saat mencari pasangan. Tapi kenapa harus lepas lagi sih tanduknya? Nah, setelah musim kawin selesai, hormon testosteron rusa menurun. Tubuh rusa lalu memberi sinyal untuk melepas antler lamanya. Akhirnya bagian bawah antler melemah dan plok, tanduknya jatuh sendiri. Tenang aja teman-teman, ini biasanya nggak sakit kok, jadi rusanya nggak bakal nangis. Karena saat antler keras, bagian itu sebenarnya sudah tidak hidup lagi. Yang bikin ilmuwan super kagum, tubuh rusa bisa membuat tulang baru lagi, dan lagi. Padahal manusia saja kalau tulangnya rusak, itu susah sekali tumbuh sempurna. Karena itulah banyak peneliti mempelajari antler rusa untuk ilmu kesehatan dan pengobatan tulang manusia. Keren banget ya. Siapa tahu suatu hari nanti penelitian rusa ini bisa membantu manusia menyembuhkan penyakit tulang lebih cepat. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Kalau kamu ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Bye-bye.